semuanya, perkenalkan nama saya Sita Saida Zahra dari kelas STR 1C dengan NIM P27904124181. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia, baik pria maupun wanita. Nah, di setiap sistem reproduksi manusia, masing-masingnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal dan internal. Oke, tidak lama-lama, mari kita masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama ini ada organ reproduksi wanita bagian eksternal. Di sini ada bagian-bagian dan fungsi bagian tersebut. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini jaringan lemak yang berbentuk bulat atau segitiga terbalik yang menutupi tulang kemaluan. Mons pubis ini berfungsi untuk memberikan bantalan untuk tulang kemaluan dan sendi simfis pubis. Yang kedua ada reputs. Reputs adalah kelipatan kulit yang menutupi klitoris pada organ reproduksi wanita. Yang ketiga ada klitoris. Klitoris di sini berfungsi untuk pusat kesenangan seksual. Yang keempat ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani dari tubuh. Yang kelima ada labia majora atau bibir besar. Di sini merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Yang keenam ada silikal preneum. Ini adalah area kulit tipis yang terletak di antara anus dan alat kelamin, serta merupakan bagian bawah rongga panggul. Silia preneum ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya memperkuat dasar panggul. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk kelipatan jaringan halus berpasangan. Labia minora ini memiliki fungsi sebagai mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani dari tubuh. Selanjutnya ada vestibulum atau vestibulum. Vestibulum adalah area di sekitar lubang vagina yang berisi lubang vagina dan meatus urinarius, yaitu lubang uretra. Vestibulum juga merupakan tempat keluarnya cairan dari kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene yang berfungsi melumas vagina saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada pudendal cleft atau celah pudendal. Adalah celah yang berada di antara labia majora. Celah ini berfungsi untuk melindungi dan berisi struktur vulva yang lebih halus. Yang terakhir ada anus. Anus ini berfungsi untuk sebagai jalan keluarnya feses atau tinja dari tubuh. Nah, di sini yang kedua ada gambar alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Terletaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih rendah dari rahim. Fungsi vagina ini sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluarnya darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua ada ovarium.
ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Yang ketiga ada tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum, bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Yang terakhir ada uterus atau rahim. Uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan membentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang biak. Nah, kita sekarang masuk ke alat reproduksi bagian pria. Di sini ada gambar alat reproduksi pria bagian luar. Di sini ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga, yang elastis, yang berfungsi sebagai menyimpan air seni sehingga keluar dari tubuh. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat ejakulasi. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang memanjang dari kandung kemih ke lubang luar di ujung penis yang berfungsi untuk membawa urin dan sperma. Selanjutnya ada epididymis, tabung panjang melingkar yang terletak di bagian testis, yang berfungsi untuk mematangkan sperma dan menyimpannya sebagai ejakulasi. Selanjutnya ada testis. Testis ini merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum atau kantong zakar yang berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Skrotum juga mengandung berbagai saraf dan pembuluh darah. Yang terakhir ada lubang penis. Lubang penis ini berfungsi sebagai membuang urin, pembuangan cairan mani saat ejakulasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada alat reproduksi pria yang bagian dalam. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran otot yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra dalam sistem reproduksi pria. Selanjutnya ada ampula. Vas deferens adalah bagian dari vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan air mani. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Adalah organ yang hanya dimiliki pria dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Salah satunya fungsinya yaitu mendukung kerja hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Selanjutnya ada kelenjar Cooper atau kelenjar bulboutral. Adalah kelenjar kecil yang berbentuk seperti kacang polong dan terletak di bawah prostat pada penis. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan pria ejakulasi yang memiliki beberapa manfaat. Selanjutnya ada epididymis.
adalah saluran yang berada di dalam strokum atau kantong pembungkus testis yang berfungsi untuk mengangkut, menyimpan, dan mematangkan sperma. Selanjutnya ada testis atau buah zakar, adalah organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada ureter, adalah saluran membentuk pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Dan ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ tubuh yang berfungsi menampung urin yang dihasilkan ginjal. Selanjutnya ada vesikulum seminal, merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang memiliki beberapa fungsi, di antaranya memproduksi air mani dan membantu sperma bertemu dengan sel telur. Selanjutnya ada uretra, adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya ada jaringan eritel, adalah jaringan yang mengandung banyak ruang pembuluh darah dan berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku seperti ereksi. Yang terakhir ada gelas penis. Gelas penis adalah struktur berbentuk jamur yang terletak di ujung penis dan mamalia jantan. Gelas penis berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Sekian penjelasan saya tentang alat reproduksi wanita dan pria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.